di ala kotasin kita. Apa ini the meeting is being recorded, Nek? Gotit. Gotit, Bi. Hah? Gotit, pencet gotit. Bi. Mana sih? Kemudiannya kemana Bu Andi? Nanti kemudian deh. Yang mana sih? Ini ada tulisan gotit. Yang warna biru, Bibi. Yang biru aja pokoknya. Sebagaimana yang telah kita pertemukan kemarin minggu lalu dalam sesi sebelumnya waktu sana, kita mencoba untuk melakukan placement test ya dengan membaca Al-Fatihah satu persatu dan alhamdulillah ini luar biasa gitu. Jadi semuanya bertilawah Al-Fatihah dengan cukup baik. Ya. Dan, alhamdulillah tidak ada satupun yang harus mengulang ataupun istilahnya tidak gagal di dalam tajwidnya. Alhamdulillah tajwidnya cukup bagus semuanya. Alhamdulillah. Ada yang perlu saya sampaikan sebelum dilanjutkan oleh Tolut. Saya ingin mengingatkan bahwa di dalam pembelajaran tajwid ini, pembelajaran tahsin ini, tapi ini tidak mengharuskan ya, tapi saya menyarankan bahwa kita menggunakan Al-Quran Utsmani ataupun Al-Quran Madinah. Al-Quran Madinah itu kalau yang pernah itu Qurannya ada di Masjidil Haram dan Nabawi, Qurannya persis seperti itu. Memang sih di Masjidil Haram dan Nabawi ada ya Quran Depak ya, tetapi kebanyakan orang membaca dengan Quran Madinah. Ya, Quran Madinah rosomnya Utsmani. Kenapa menggunakan Quran Madinah? Karena memang ilmu yang akan kita pelajari itu adalah di Quran ini gitu. Di Quran Madinah ini. Banyak sekali hal-hal yang kita akan bicarakan dan akan kita diskusikan dan akan ditanyakan di dalam WA group nanti. Mengenai apa-apa saja kejanggalan ataupun keanehan membaca surat Madinah ini, Al-Quran Madinah ini dibandingkan dengan Quran Depak. Gitu. Kenapa dibuat Quran Depak? Karena memang untuk memudahkan orang membaca di Indonesia. Bahkan ada yang belajar membaca Quran dalam waktu 8 jam istilahnya gitu. Ya. Tetapi Quran yang dibuat oleh Depak itu di luar kaidah daripada Quran yang dibuat di Madinah, gitu. Quran yang diturunkan dari Rasulullah. Jadi beda. Banyak hal yang sangat mudah untuk mempelajarinya, tetapi pada saat kita membaca Quran Madinah itu memang sangat berbeda. Orang kalau nggak mengerti Quran Madinah biasanya kesulitan membaca. Nah, justru sekarang kita ingin membongkar kasus kesulitannya itu kenapa? Banyak hal-hal yang akan kita bahas di situ nanti di dalam pembahasan tahsin ini. Ya, jadi lalu saya juga men-share buku buku tahsin panduan bergambar untuk referensi kita ataupun acuan kita setelah kita belajar nanti gitu. Jadi setelah kita belajar, kita paham, jadi kita mengikuti dulu materi-materi yang diberikan oleh Tolut. Nah, setelah itu panduan yang saya berikan kemarin itu untuk sebagai acuan gitu. Untuk double check kita gitu. Ya, jadi itu saja karena kemarin ada pertanyaan dari Denti kan. Mungkin Denti berpikir bahwa wah ini buku ini jadi panduan selama kita belajar, tapi tidak. Kita belajar seringan mungkin. Kita akan belajar seringan mungkin. Bahkan di halakoh yang lain saya bersama dengan Tolut tuh ada beberapa bapak-bapak yang sudah usianya sudah 70-an, 60-70-an dan cukup paham dengan metode yang kita berikan gitu. Bahkan
terjadi perubahan banyak dalam pembacaan Al-Fatihahnya, baik itu mahrujul huruf maupun sifatul hurufnya banyak mengalami perubahan. Jadi itu saja dari saya, mukadimah dari saya untuk menghemat waktu ya, dan saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk tahsin dan tausiah mungkin saya harapkan sih tidak lebih dari 2 jam, karena minggu lalu kita sampai 4 jam ya, cukup lama juga. Mungkin ada yang ingin melakukan aktivitas yang lain sehingga sebaiknya kita coba buat waktu 2 jam. Mungkin Buya bisa ini nanti bisa menjelaskan ya, apakah perlu berapa jam gitu. Lalu ya saya rasa waktunya cukup ya 2 jam atau 2 jam lebih dikit, oke lah. Baik, saya rasa itu saja mukadimah dari saya. Saya persilakan Tolut untuk membawa majelis kita. Tafadhol, Tolut. Baik, jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kama qala Allah azza wa jalla berfirman di dalam kitab yang mulia ini, adapun mereka yang diberikan Al-Qur'an, yakni kaum muslimin, mereka membacanya dengan tilawah yang hak. Apa itu tilawah yang hak? Membacanya dengan sesuai aturan tajwid, karena aturan tajwid ini adalah mir rabbil izzati wal jalalah, adalah turun daripada Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Peraturan main di dalam membaca Al-Qur'an ini. Dan Allah menyinggung bagi orang-orang yang kufur pada ayat setelahnya, wa may yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar, yang tidak yakin ya terhadap peraturan tajwid ini adalah turun daripada Rabbul Izzati wal Jalalah, maka mereka digolongkan orang-orang yang merugi. Ya, di sini Allah tidak menyangkut pautkan kepada kekufuran ya atau masuk ke dalam kekafiran, namun sungguh sangat berugi. Karena salah satu ajibnya bahasa atau redaksi dari Quran ini adalah mengikuti ilmu tajwid. Ya. Dan ilmu tajwid ini salah satu yang ditakuti oleh syaitan. Ya, makanya pada saat dibacakan Al-Quranul Karim, sekalipun hanya membaca Al-Fatihah, syaitan akan lari. Ya, yang di ayat Al-Fatihah saja, cukup dengan ayat Al-Fatihah dipakai sebagai ayat ruqyah dengan syarat mengikuti ilmu tajwid. Nah, setelahnya selawat beserta salam kepada baginda besar kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan dan pengorbanan beliau, maka kalimat tauhid sampai kepada dada-dada kita, terlebih lagi tersampainya risalah Al-Quran ini kepada umat Islam di akhir zaman, maka ini adalah nikmat terbesar untuk kita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengucapkan sebanyak-banyaknya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, amma ba'du, alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk hadir di sini, tentunya sembari juga dengan selawat dan salam beserta doa-doa yang banyak kepada Nabi SAW, dan kemudian dengan hormat tentunya para sabiqunal awwalun, yakni aki-aki dan nini-nini kami ya, yang berbahagia mulia, anak-anak dari mereka pula, jajaran paman-paman kami dan tante-tante kami ya, dari Pak Ketua Majelis kita Om Yono, Om Dimas, Bu Yayanto, jajaran para tante semua yang
hadir di sini. Om Agus juga hadir ya, insyaallah. Kaifa haluk Om Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukur ini kita panjatkan menyempurnakan amal-amal soleh kita. Ya, ini adalah sebuah kalimat yang datang dari lisan Nabi SAW pada saat melihat kesyukuran atau nikmat yang berlipat-lipat derajat seperti ini. Nikmat berkumpul di dalam satu halaqah Islamiyah, lalu kita membahas kitabullah, terlebih lagi kita berhubungan di atas tali kekerabatan, maka di sini merupakan derajat yang berlipat-lipat kita dapati di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih dan masyhur, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah." Yakni barang siapa yang menempuh suatu jalan-jalan daripada sekian banyak jalan yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah dengan jalan itu menuju surganya. Semoga kita semua di sini hadir ya, untuk melepasi ketidaktahuan kita, mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk meraih ridho Allah, yang mana ridho Allah ini penghujungnya adalah Al-Jannah. Itu adalah makna daripada Siratul Mustaqim. Segala jalan yang ada di hadapan manusia yang penghujungnya adalah surga, maka itu dikatakan Siratul Mustaqim. Itu menurut tafsir sebagian daripada ulama. Naam, alhamdulillah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Majelis kita Om Yono yang ana muliakan, maka benar kami sangat berbahagia sekali di sini melihat atau mentafakuri pertemuan yang telah lalu, yakni placement test kita sebut dengan penempatan, bukan penempatan posisi namun penempatan materi. Maka sini sudah bisa ditempatkan materi yang lebih atas lagi atau lebih advance lagi daripada materi yang dasar, karena kita telah mentasmi pada minggu yang lalu bagaimana baiknya bacaan-bacaan dari para hadirin sekalian. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke dalam penjelasan daripada 5 bab besar sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nanti di situ di penjelasan ini kita akan menggunakan papan tulis, ya, papan tulis virtual tentunya yang bernama As-Sabburah, ada di hadir juga di peserta Zoom, yaitu adalah tablet Ana, tablet Tolut. Baik, sebelumnya kita akan ulang sedikit saja mengenai 5 bab besar ini, ya. 5 bab besar yang akan kita jalani ini. 5 bab besar ini tentu tidak hanya sekedar fondasi membaca Quran, tapi menjadi fondasi agama bagi seseorang jika dia faqih di dalamnya. Baik, yang pertama kita pada pertemuan yang lalu telah membahas, kita akan membahas makhorijul huruf. Ya, yang pertama adalah makhorijul huruf. Adalah penguasaan tentang bagaimana huruf itu, tempat-tempat huruf itu keluar. Dari 29 huruf hijaiyah, mereka mempunyai makhraj yang berbeda-beda. Kita akan mempelajari dengan detail, insyaallah ta'ala, dibantu dengan bantuan papan tulis, yakni audio visual. Kemudian bab kedua adalah mengenai sifatul huruf. Jadi sifat huruf ini akan dikeluarkan oleh mulut atau lisan seseorang kaum muslimin itu dengan cara-cara tertentu. Contohnya kenapa bisa kita sebut walau dhalin, atau kita sebut shiratal mustaqim. Itu bukan sekedar untuk dibuat-buat, namun memang ada sifat-sifat tertentu yang telah disepakati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Begitu juga dengan para ulama qiraat. Jadi sifat-sifat ini akan kita bahas. Itu ada di bab kedua. Yang ketiga barulah kita memahami atau lebih global lagi membahas mengenai ilmu tajwid dengan beserta istilah-istilahnya. Ya, kita bahas kenapa bisa namanya ikhfa, kenapa bisa namanya idgham, izhar, dan yang lain-lain. Istilah-istilah ini, ikhwah, para hadirin yang kami muliakan, adalah turunan daripada 2 ilmu ini. Jadi kalau 2 ilmu yang awal ini, sifat dan makhraj dan sifat itu digabungkan, maka sudah mencukupi. Meskipun kita tidak mengetahui
bab yang ketiga ini, istilah-istilahnya. Karena semua istilah tajwid itu berasal dari perkawinan antara makhraj dan sifat. Jadi dua bab ini menurunkan subbab-subbab yang banyak sekali di dalam bertilawah. Makanya kita naikkan dia menjadi prioritas, ataupun dia disebut dengan bab 1 dan bab kedua. Nah, bab keempat setelahnya kita akan membahas atau menyinggung sedikit mengenai bahasa Arab. Nah, ini menarik untuk mentafsir atau mensyarahkan apa yang barusan disebutkan oleh Pak Ketua, Om Yono, yakni kita menggunakan mushaf Madinah. Kenapa mushaf Madinah? Bukan sebenarnya keotentikan atau pembelaan terhadap Arab Saudi, tidak yang sekedar itu. Karena Al-Quran Madinah ini dijaga keotentikannya, ya. Jadi tidak para ulama yang sepakat, tentunya ulama khot ya, yang menulis Al-Quran Madinah ini itu menjaga bagaimana Al-Quran itu diterima dari bentuk lembaran mushaf yang terdahulu. Nah, ini tidak ditemukan dari Al-Quran yang ada di Nusantara ini atau di sebagian negara lain yang memproduksi Al-Quran yang sama. Ya. Dan Al-Quran Madinah ini, untuk sebagai pengetahuan kita, itu ditulis dengan tulisan tangan, ikhwah, para peserta. Ditulis oleh Syekh Usman Toha, yang mana menghabiskan waktu dalam 10 juznya itu 10 tahun. Berarti beliau rahmatullahi alaih menuliskan Al-Quran ini, mushaf Madinah ini dengan 30 tahun lamanya. Nah, ini salah satu kelebihan daripada Al-Quran Madinah jika kita lihat daripada karya seninya, dari tangan. Bagaimana kita lihat bisa mirip seperti cetakan daripada Quran ya, seperti font di keyboard, namun itu adalah sejatinya cetakan tangan. Baik, dan selanjutnya bab terakhir tentunya yang paling lebih mujmal atau global lagi, itu kita akan membahas bagaimana apa perbedaan mengenai ilmu tilawah dengan ilmu qiraat, gitu kan. Bagaimana Al-Quran itu turun, kita sedikit membahas nanti asbabun nuzul, baru sanad. Karena yang kita baca sekarang ini itu adalah Al-Quran dengan sanad Hafiz an Asim. Hafiz an Asim. Namanya adalah Imam Hafs, berguru kepada Asim. Lanjut lagi ke atas terus, ya, ke atas terus hingga bersambung kepada Nafi', kepada Ibnu Mas'ud, kepada Nabi SAW, kepada Jibril alaihissalam, kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Rentetan sanad ini disahihkan oleh atau dijaga oleh para ulama dalam bentuk satu ilmu namanya ilmu qiraat. Jadi nanti jangan heran jika kita pergi ke Timur Tengah sana ada yang membaca seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Dengan dialek seperti itu adalah dialek yang sah. Karena kita mengenal qiraat itu ada 7 atau 10 atau 12 banyaknya, dengan berbagai macam dialek berbeda-beda. Karena Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kaum Arab, dan ini menjadikan kaum Arab yang memiliki banyak suku ingin mengambil bagian. Ya, suku, ambil contoh, kita kiaskan kepada Nusantara ini. Misalnya ada suku Jawa, tentu suku Sunda nggak mau kalah. Minta juga diturunkan Al-Quran dengan bahasa yang lain, bahasa mereka. Begitu juga dengan di seberangnya pulau-pulau yang lain. Nah, inilah dianalogikan sama seperti itu. Jadi bahasa Al-Quran ini turun dalam 7 huruf istilahnya. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai murojaah muqaddimah yang telah berlalu. Sekarang kita insya Allah Ta'ala akan berlangsung atau masuk melihat papan tulis kita atau as-saburah yang berada di hadapan kita masing-masing. Nah, mohon izin pada Om Dimas untuk diberikan share screen terhadap saburah ini. Ya, sudah. Baik, jazakallahu. Baik, ikhwan fillah, azanallahi wa iyyakum. Maka di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai makhorijul huruf sebagai bab pertama kita. Makhorijul huruf ini insya Allah Ta'ala akan kita jadikan beberapa bagian atau beberapa pertemuan, karena pembahasan di sini sangat penting sekali. Sangat penting sekali.
Nah, mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia saja, ya, tidak meminimalisir redaksi Arab. Mudah-mudahan yang demikian mudah dipahami. Ya, namanya adalah makhorijul huruf. Ya, diambil dari kata apa? Makhorijul, ya, makhorij al-huruf. Insyaallah ta'ala nanti di bab keempat kita akan bahas ya ikhwah mengenai bahasa Arab. Diambil dari kata ini. Jadi makhorijul huruf. Jadi L di sini sebenarnya adalah makhorij al-huruf sebenarnya. Tapi dalam redaksi Indonesia biasanya kita menyambung makhorijul huruf. Sebenarnya kalau mau dengan kata yang lebih sahih, dia menjadi seperti ini. Makhorij al-huruf. Nah, ini redaksi yang paling tepat, paling dekat dengan bahasa Arab. Namun tidak ada masalah selagi kita menyamakan istilahnya. Ya. Apa itu makhorijul huruf? Diambil dari kata makhraj. Jadi makhorijul huruf ini sebenarnya adalah bentuk plural atau jamak. Diambil dari kata makhraj. Makhraj ini jadi di dalam bahasa Arab itu tetap menggunakan kata yang sama pada redaksi yang bentuknya plural. Kalau misalnya di Inggris makhraj mungkin seperti itu, tinggal ditambah s gitu ya. Kalau di Indonesia redaksinya makhraj, ya, makhraj. Di Inggris mungkin ditambah s seperti itu ya, makhraj, ya, s berarti sam gitu ya, sam makhraj. Nah di sini berarti makhraj. Apa arti makhraj ini? Makhraj ini adalah tempat keluar atau yang mengeluarkan, ya, atau yang mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah sebagai berikut: huruf hijaiyah. Ya, alhamdulillah di sini sudah ahli di dalam membaca Quran, ya. Maka kita tidak heran lagi di dalam mengenal huruf hijaiyah insyaallah taala. Ya. Huruf hijaiyah, afwan, ada berapa banyak? Ada yang bisa bantu? Dari ikhwas sekalian? 28, 29 atau 30? 28, 29 atau 30 huruf hijaiyah? 29. Masya Allah. Jadi yang menyebut 30 ya berarti memasukkan lam alif. Kaf, lam, sod, lam alif, hamzah ya. Sebenarnya lam alif itu adalah gabungan daripada lam dan alif. Ya. Dan alif. Menjadilah dia lam alif. Seperti ini. Dan ini adalah satu. Ya. Jadi yang benar adalah huruf hijaiyah itu ada 29. Yang menyebut 28 berarti menyamakan antara alif dengan hamzah. Nah, ini juga sebuah kekeliruan karena alif dengan hamzah hukumnya berbeda. Ya. Jadi huruf hijaiyah totalnya adalah 29. Naam, sampai sini kita mengenal kenapa disebut dengan makhraj. Kita akan gambarkan sebuah layout sederhana. Layout ini disederhanakan agar mudah di dalam berpikir insyaallah taala ikhwah. Ya, yang mana layout ini akan menjadi standar kita, standar halakoh kita ya untuk mengenal huruf-huruf. Baik. Ini adalah gigi ya. Dari gigi. Di sini ada bibir. Dan di sini ada jalur lain yakni yang nanti outputnya adalah ke hidung. Nah, kita akan berikan penjelasan sedikit mengenai makhorijul huruf ini. Tempat keluarnya huruf di dalam mulut kita ini adalah hanya 5 tempat. Hanya 5 tempat.
Yakni pertama di bagian tenggorokan. Ya, disebut dengan makhraj atau tempat keluar di tenggorokan. Ini bagian pertama. Bagian kedua adalah ini lisan. Lidah. Bagian kedua adalah terdapat pada lidah. Ya. Bagian ketiga pada bibir. Karena inilah jalur keluar daripada pita suara. Pita suara itu ikhwah bentuknya sangat tipis sekali seperti ini. Ya. Dia di sini tempat keluar masuk makanan, juga dia kalau didorong udara dari luar akan membuka atau membuat sebuah suara, jepitan suara. Terjadi pita suara. Pita suaranya sangat tipis sekali. Ya. Hampir seperti lendir. Ya. Itulah asal muasal suara itu keluar. Jadi semprotan udara dari paru-paru yang sangat keras sekali dan ditambah dengan pengaturan penyempitan pita suara ini, semakin sempit maka semakin nyaring suaranya. Akan keluar, namun suara ini monoton keluarnya. Ya, keluarnya monoton di dalam dari paru-paru keluar. Nah, lihat di sini tempat keluarnya suara itu berasal pertamanya dari tenggorokan. Tenggorokan, lalu dia masuk ke lidah dan bibir, lalulah keluar suara dari mulut kita. Nah, itulah teknisnya. Baik, maka penyempitan tertentu pada bagian daripada mulut kita ini akan membuat sebuah huruf. Nah, ini penjelasannya. Kalau disempitkan di sini, ambil contoh, ya, maka suaranya adalah hamzah, a, baik, atau h besar. Kalau disempitkan di atas, ya, disempitkan di atas ini, maka suaranya adalah kho, atau bisa juga gho. Ya, ini suaranya. Baik, disempitkan di lidah. Nah, lidah adalah tempat penyempitan yang paling banyak mengeluarkan huruf. Karena lidah tidak bertulang, dia bisa bergerak maju mundur, bisa bergerak ujungnya saja, bisa belakangnya saja, bisa tengahnya saja. Maka di sini sampai bisa mengeluarkan 18 huruf. Sampai bisa mengeluarkan 18 huruf. Salah satunya misalnya di lidah ini menuju ke atas nih contohnya. Ya. Langsung bisa kita praktekkan. Suaranya apa? La. Ya. Lam. Itu adalah menyimpang lidah kepada arah depan. Lam atau ro, digetarkan bisa juga. Ro. Lihat. Itu adalah penyempitan daging atau jalan pada sisi sini, maka mengeluarkan suara ro. Inilah penjelasan, ya, mengenai bagaimana lidah suara itu bisa keluar dengan huruf-hurufnya. Dan yang paling otentik adalah pada bagian bibir. Bagian bibir ini paling bisa kita lihat dengan jelas. Kita bisa gunakan cermin, kita katakan ba, maka keluar dia, ba. Ya, kita katakan fa, dijepit antara gigi dengan bibir, maka dia keluar suaranya fa. Kita jepit dia, kita berikan renggang sedikit, namun dengan dorongan pita suara tadi di sini, ya, menjadi wow, 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 wa. Nah, ini adalah sebuah tanda-tanda bagi ulul albab yang diberikan, yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran yang mulia ini. Maka seluruh yang ada di tubuh ini, termasuklah kita sedang membahas di sini mengenai keluarnya suara, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang biasa kita pakai untuk makan, mencicipi rasa, ternyata di situ juga dia bisa mengeluarkan kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Bibir juga seperti itu, yang biasanya dipakai untuk menutup, pada saat mengunyah dia bisa menjadi alat untuk berbicara. Ya, apalagi tenggorokan. Di situ kita bernafas, di situ kita berbicara juga. Dan ini adalah sebuah tanda-tanda bagi ulul albab, orang yang memikirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwah, ini baru 3 tempat keluarnya huruf. Maka ada 2 lagi sisanya, yang lebih tersembunyi sifatnya. Ya, ini akan kita bahas, tapi secara ringan dulu, nanti akan dibahas belakangan
Karena dua sifat ini itu harus kita memahami terlebih dahulu tiga makhraj ini. Tiga makhraj ini. Apa dua itu? Pertama adalah di hidung. Hidung ya. Hidung kan nggak bisa bicara, Ustadz. Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Naam, tapi ada kaidah khusus. Hidung adalah tempatnya berdengung. Jadi ada suara-suara dengung itu asalnya ada dari hidung. Maka kita tidak akan bisa mendengungkan suara apapun kalau hidung ditutup. Kita misalnya ingin kita katakan kita tutup hidung. Pasti tertahan. Kita katakan nun, na, an, pasti hilang suaranya. Begitu juga dengan mim. Ma, am, langsung dia hilang. Kenapa? Karena letaknya dengung adalah di hidung. Maka ini menjadi makhraj keempat kita. Yang akan kita bahas nanti insya Allah lebih detail. Lalu yang terakhir adalah jalur seluruhnya ini. Yang kita sebut nanti adalah namanya al-jauf. Wah, seluruh jalur ini, ya, jalur ini adalah satu tempat. Nah, tempat kelima yang disebut dengan rongga mulut. Jadi dikatakan rongga mulut oleh para ulama adalah seluruhnya ini. Nah, jadi pipa awal tadi yang kita gambarkan tadi, bentuk pipa awal tadi seperti ini ya. Ini adalah kami sedang menggambarkan yang kelima, al-jauf namanya. Ya. 5 ini adalah tempat keluarnya huruf vokal. Ya, yang mana tidak akan bisa berdiri huruf konsonan kecuali dengan huruf vokal. Ya. Apalagi di sastra Indonesia kita mengenal dengan baik sekali huruf vokal dengan huruf konsonan ini. Mungkin sebagian bahasa lain bisa membaca berentetan sampai 4 huruf konsonan sekaligus, mungkin bisa. Tapi di redaksi Arab maupun Indonesia kita hanya mengenal huruf-huruf konsonan bisa hidup hanya dengan huruf vokal. Nah, disinilah keluar huruf vokal yang kita kenal dengan A, I, U, E, O ya. Tapi dalam Arab tidak ada E dan O, yang ada hanya A, I, U. Makanya lambangnya A dilambangkan dengan alif, I dilambangkan dengan ya, U dilambangkan dengan wawu. Ya. Jadilah dia sebuah simbol seperti ini. Harokat. Inilah harokat ini sebenarnya penentuan vokal huruf. Insyaallah ta'ala, inilah kelima tadi. Ya, berarti kita akan simpulkan di sini sebagai penghujung daripada penyampaian materi di pagi hari ini. Pertama, makhorijul huruf. Kita pakai bahasa Indonesia mungkin ya lebih mudah difahami. Tempat-tempat keluar huruf ada 5. Yang pertama adalah tenggorokan. Yang kedua, mungkin boleh bantu ikhwah para peserta yang Anda muliakan. Lidah. Afwan. Lidah. Yang ketiga, mungkin dari akhwat bisa bantu. Hidung dulu atau bibir dulu? Bibir. Bibir. Masya Allah. Bibir ya. Iya. Bibir. Toib. Yang keempat? Hidung, Masya Allah. Ini suaranya Tante Deden kayaknya nih. Hidung, atau disebut lebih baiknya dengan rongga hidung ya, karena kalau hidung sepertinya secara terminologi itu hidung yang ini untuk bernapas. Ini rongga hidung ya. Rongga hidung. Dan yang terakhir, wal akhir, keluar suara. tempat keluaran suara, atau disebut dengan apa tadi ini? Rongga mulut. Rongga mulut. Allahumma barik lakum fi. Rongga mulut. Jadi ini yang tersembunyi terakhir yang keempat dan kelima ini adalah kita sebut rongga-rongga ya. 2 rongga. Rongga hidung dan rongga mulut. Ya. Baik. Dengan menguasai 5 ini, ya, tidak bosan-bosan kami ulangi, ditambah dengan sifat-sifatnya,
itulah nanti akan turun menjadi idgham, ya. Idgham turun menjadi ikhfa, turun menjadi iklab, turun menjadi mat, lazim, ya, dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya kita mengenal terlebih dahulu huruf-huruf ini. Dan terjadinya istilah-istilah atau ketentuan tajwid, asal muasalnya adalah untuk memudahkan manusia di dalam membaca hurufnya. Dan konteks ini Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka dibuat lebih mudah dengan aturan ini. Contohnya, kita katakan min qabl dalam surat lembaran kedua, ya, halaman kedua surat Al-Baqarah, itu ada min qablik, ya, min qablik. Kenapa bacanya min qablik? Karena harusnya kan min qabl, qablik, ya, min qablik. Nah, di sini kenapa didengungkan? Sejatinya adalah untuk mempermudah bacaan ini. Itulah yang sebagai tafsir daripada ayat Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami telah mudahkan lisan ini untuk dijadikan bahan tadzkirah, ya, penyebutan Al-Qur'an. Dibuatlah di sini dengung min qablik contohnya. Bukan jadi min qablik. Min qablik ini sulit. Ya. Tidak semudah min qablik. Ada juga nanti istilah idgham, ya, itu adalah turunan dari sini juga. Idgham itu contohnya apa? Nakhluqukum, ya. Harusnya nakhluqukum dibaca nakhluqukum disambung. Nah, ini ada sebuah anekdot yang cukup menarik untuk para hadirin sekalian. Ini idgham ini kita ambil, ya. Ini adalah anekdot kami, ya, para asatidz di Ana ingin memberikan idgham pada bahasa Indonesia, Ustadz, Anda bilang. Apa itu? Enak kali. Nah, ini diidghamkan secara kaidahnya. Ini adalah anekdot yang bisa kita ambil pelajaran sedikit darinya. Ya, kita membacakan enak kali gitu kan, enak kali. Tidak kita baca enak kali. Nah, ini adalah bentuk idgham. Tapi ini sebuah anekdot, ya. Sebuah anekdot adalah ini fitrah di dalam berbahasa. Ada huruf-huruf atau bahasa-bahasa tertentu yang mereka akan bertemu. Jika bersama-sama bertemu itu menyusahkan, maka dibuat sebuah hukum seperti itu. Dan itulah hakikat daripada dibentuknya ilmu tajwid ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah penyampaian kita pada pertemuan kali ini. Maka kita ambil rehat sejenak dan membuka pertanyaan bagi para peserta yang ingin bertanya. Atau as-sailun. Tafadhol. Yang ingin minum dulu sebentar sebelum lanjut kepada sesi selanjutnya, dipersilahkan. Turut closing dulu, ya, untuk ininya. Bismillah. Ya, dipersilakan untuk bertanya. Apakah sudah jelas tadi penjelasan Tolut mengenai tempat-tempat keluarnya huruf ataupun makhrajul huruf? Alhamdulillah, semuanya sudah paham. Rini, gimana Rini? Unmute. Tante ini. Tante Rini, unmute. Tante Rini. Dakdo suaranya kotoni. Dakdo suaranya. Kok. Mana? Ayo. Lai. Ada pertanyaan, Rin? Ya. Dakdo. Kayaknya langsung paham kayaknya nih, ya, para peserta sekalian. Masya Allah. Langsung bisa minggu depan nih ujian langsung nih. Boleh. Coba Ruth lihat lagi. Toib. Udah ngomong.
Ustadz Tolut mau nanya. Nah, iya, ini nanti eh, datang. ini ada 5 tempat keluarnya huruf ya. Bagian tenggorokan, lidah, bibir. Itu Iya. belum dikasih contoh-contohnya ya. Maksudnya bagian tenggorokan itu huruf apa aja gitu. Oh iya. Nah, Masya Allah. Lidah, bibir, apa huruf hijaiyahnya apa aja gitu. Huruf K, Kof gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini makasih banyak. Setelah ini pertanyaan yang baik sekali. Yang sebenarnya kita akan mendetailkan nanti pada saat setiap pertemuan itu nanti satu makhraj. Misalnya nanti di minggu depan, insya Allah kita akan membahas tenggorokan. Yang kedua, di minggu setelahnya lagi kita akan membahas bagian dari lisan, bagian dari bibir, dan seterusnya. Jadi ini ada, berarti secara jadwalnya kita akan mendetailkan ini sebagai 5 pertemuan nanti insya Allah. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi pemanasan bagi yang lain, bagi kami semua. Pembagian ini, ya ini secara singkat saja ya, agar kita tidak perlu mensyarahnya, agar kita sebagai pemanasan saja. Di sini letaknya adalah di tenggorokan. Sebentar, Afwan. Tenggorokan pertama dibagi menjadi 3 tempat. Ya, tenggorokan bawah, tengah, dan atas. Bawah ini hurufnya adalah hamzah dan ha. Di tengah ini adalah ain dan ha yang pedas, dan di sini adalah ghain dan khof, dan kho, afwan. Dan kho, ya. Ini adalah tenggorokan. Ya. Kemudian ini lisan. Lisan dibagi menjadi 18. Paling awalnya adalah qaf dan kaf. Ya, di tengahnya dia ada jim, ada shin, ada ya. Nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan, penyimpangan lidah tadi, ya. Ini adalah tempatnya ro dan lam beserta dengan nun bersamaan dia. Ya. Kemudian di sini dibagi-bagi lagi, ya. Yang mana ini mungkin tidak cukup tempatnya, ada masing-masing di sini 3 dan 3 ya. Salah satu ada tha, ada shot, ada sa ya di penghujung lidah. Insya Allah akan kita detailkan nanti, tapi seperti itu sementara. Dan di seluruh ini ada dot. Lisan ini seluruhnya adalah huruf dot. Baik, setelah itu kita membahas nanti di huruf bibir. Bibir di sini hanya ada 4. Ya, di bibir hanya ada 4. Apa dia? Ada fa, ada ba, ada wawu, dan ada apa satu kira-kira satu lagi? Mim. Ya. Ini ba dengan mim nih sama nih cara keluarnya. Kita lihat ma, ba. Hanya saja mim itu masuk mana? Masuk ke bagian yang ketiga, yakni di rongga hidung. Di sini tidak muat, kita boleh hapus dulu ya untuk mempermudah kita ini melihat. Masuk dia ke rongga hidung, masuk di sini adalah mim dan nun. Rongga hidung. Baik. Dan seluruh ini ya, huruf vokal Arab tadi, huruf vokal Arab yang kita jelaskan barusan di rongga ini. Ini adalah tempat keluarnya huruf vokal, ya. Huruf vokal, hurufnya adalah pertama hamzah di sini, huruf vokalnya di sini hamzah, ya. Baru ada iya, tadi di sini ya ada iya di tengah-tengah lidah tadi ada iya ya. Dan terakhir ada wawu. Nah, tempatnya dia keluar juga di sini. Jadi 3 huruf vokal. Jadi huruf vokal ini pun sebenarnya sudah punya tempat masing-masing. Nah, di antara mereka ada di tenggorokan, ada di lidah, ada yang di bibir. Seperti itu. Baik, ini mungkin penjelasannya secara ringkas. Nanti akan kita jelaskan lebih mendetail, insya Allah Taala, dengan praktikal-praktikalnya, insya Allah Taala.
Gitu kira-kira ini penjelasannya. Mudah-mudahan bisa ya diterima. Baik. Ada pertanyaan dari peserta yang lain? Pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Materi ini tentunya belum tuntas ya, ikhwah. Kita akan jadi Nanti mau nanya barangkali di-unmute dulu tuh. di-unmute dulu terlebih dahulu untuk supaya suaranya kedengaran ini. Jadi kita Di-unmute dulu Binati. Jadi yang perlu diingat tadi mengenai layout ini ya, layout tenggorokan kita ini, insyaallah taala. Susunan-susunannya. Dan ini layout ini akan kita pakai sampai ke akhir nanti, insyaallah taala. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, atau masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya nanti selepas daripada majelis ini juga dipersilahkan, apakah ingin mention ke grup kita atau ingin japri kepada Tolut juga ahlan wa sahlan. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang untuk saat ini, kita akan masuk pada sesi kedua yang mana tertib di dalam penyampaian materi kita di dalam halaqah tahsin kita adalah terbagi menjadi 3 sesi ya. 3 sesi. Pertama, penyampaian materi. Kemudian pembacaan Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah inti daripada kita ini, tahsin. Ya, kita bahas dari juz 30. Tahsin diambil dari kata hassana yuhassinu, ya, yakni memperbaiki. Baiki. Dan kita mulai dari surat An-Nas terlebih dahulu. Hingga nanti checkpointnya adalah surat Al-Adiyat. Ya. Baik. Allahumma barik fikum ajma'in. Selanjutnya kita akan masuk kepada sisi selanjutnya, yakni pembacaan suratul Fatihah. Baik, untuk ini tolong serahkan kepada Pak Ketua selaku Ketua Majelis kita, Om Yono, untuk memilih siapa yang akan diberikan kesempatan untuk membaca surat yang mulia ini pada pertemuan kali ini. Karena tentunya tidak mungkin semuanya membaca seperti kemarin, kita punya waktu yang terbatas, dan sesuai dengan pengalaman, efektifnya belajar tahsin ini di dalam penerimaan materi itu di waktu 45 menit hingga 1 jam. Adapun ekstra misalnya 1,5 jam itu sudah sangat maksimal sekali. Ya, ini demi untuk menjaga keistiqomahan agar kita tidak cepat lelah di dalam memahami ini. Kita akan cicil sedikit demi sedikit. Yang penting adalah keistiqomahan kita untuk hadir di dalam majelis pada setiap minggunya. Wallahu taala alam. Baik, pada Om Yono, tolong persilahkan. Oke, saya ini kan kepada siapa nih ya? Rini dari ini. Ya Allah. Sama tetangga dulu kayaknya nih. Oh iya. Aku Ustaz. Nggak ada kebaautan. Lain surah baca lagi. Ya. Baik, Tante. Silahkan baca suratul Fatihah yang telah tersedia di screen kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jamilah jiddan tante bacaannya. Alhamdulillah. Baik, Om Dimas boleh giliran Tauhid sebentar untuk ke share screen. Boleh. Baik. Ya. Boleh kembali lagi ke share screen. Ya, Tante, kita bahas sedikit ya, karena kita setelah membaca tahsin ya atau tahsin Al-Quran, tentunya koreksi di sini adalah koreksi kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih dalam. Ya, bukan koreksi seperti terhadap anak-anak kita. Ya, karena kita di sini hadir untuk membaca atau membahas sifatul huruf, makharijul huruf. Ya. Pertama, ikhwah, ini sebagai pelajaran juga untuk kita semua di sini, huruf yang memiliki tingkat tingkat kesulitan ya yang terdapat pada surat Al-Fatihah ini, kecenderungan untuk sesuatu salah dalamnya adalah huruf ini. Pertama, dalam Al-Fatihah. Karena di dalam bahasa Arab, huruf H ini terbagi menjadi dua. H yang kecil seperti ini dan H yang besar. Ini mereka makrosnya berbeda, tidak sama. Jadi alham, dia adalah pendorongan yang lebih kuat. Nanti kita akan bahas itu sifatnya namanya hamas. Alham. Jadi pembacaan pertama di sini bismillahi dengan ini ya. Arrah ya, dengan ini. Rahim dengan ini lagi. Ya, dengan H yang ini. Baik, namun yang barusan dibaca tadi sudah bagus, hanya tinggal ingin dikonsistenkan lagi. Boleh kalau minta ulang untuk ayat yang kedua ini, tanteku? Boleh diulang bacaannya, cukup untuk ayat yang ini saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahsan, barakallahu fiik. Seperti itu bacaan yang paling baik dari pembacaan H ya. Baik, nah selanjutnya adalah pada kata ini yang paling cenderung seseorang di dalam memulai atau membaca Al-Fatihah ini, kecenderungan kedua itu pada ini, pada kata ini. Pada kata ini. Ya, ini apa? Alif dan ain. Alif dan ain. An'amta. Ada yang membaca dengan ya, membacanya dengan amta. Jadi baca gini. An'amta ya. Ada yang membacanya dengan amta. Dibuat menjadi sama semua. Dan terakhir ada yang membaca dengan dibalik. Kebalikannya. Amta. Ya, ini semuanya adalah kecenderungan seseorang di dalam membaca Al-Fatihah ini yang di dalam pemula ya, membalikkan ini hal yang wajar. Jadi yang benar adalah A yang pertama ya, yang kedua adalah ain. Amta. Jadi bacanya an'am.
An'am. Jadi pada saat A dia keras dibantu dengan an seperti itu. An'am. Bukan an'am tapi ataupun bukan an'am tapi an pertama kasar ya. An'am. An'am. Baik. Boleh kita minta tolong untuk hari ini untuk mengulangi satu saja dari ayat ini, ayat terakhir ini. Tafadhol tante. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu fiik. Mumtaz tante, bacaannya alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya sudah sangat terlatih lisan ya. Jadi ini mohon maaf dari Tolut, kita di sini mungkin. Jadi ini adalah tingkatan bacaan yang sudah lanjutan, ya sudah baik, namun di-upgrade lagi menuju kepada tingkat kefasihan, bagaimana para imam membacakan Al-Fatihah. Kita menyamakan lisan kita. Baik, insyaallah taala. Barakallahu fiik. Tante selanjutnya silakan BD memilih peserta yang lainnya. Selanjutnya Ari, ya istrinya Agus. Gus? Ya, Oke. ya Pak Ustadz. Ya, apa kabar Om Agus, Tante Ari? Baik, alhamdulillah. Ya Allah. Kayaknya cerah banget ini. Hujan. Lagi mendung. Mas. Barusan hujan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala nabi. Allahumma sholli ala nabi. Baik, tafadhol Tante, boleh silakan dibaca Tanteku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini juga nih kalau untuk peserta dasin yang pemula ini udah nggak ada koreksi nih, Masya Allah, sama seperti Tante ini. Barakallahu fiik Tante. Baik, nggak apa-apa ya kita adakan sedikit ini apa namanya bengkel ya, kita katakan bengkel ya Tante. Baik, sepertinya nggak perlu pakai papan tulis, mengenai satu huruf saja pada al-maghdu, karena makhraj keluarnya ghain itu bukan pada ujung bibir. Maudu ini seperti dari bibir, namun dia dari pangkal tenggorokan kita. Afwan, pertemuan dari tenggorokan kepada lisan. Jadi bacaannya seperti tergesek, maghdu. Berikan dia gesekan seperti itu. Maghdu. Kadalik seperti itu dia, Masya Allah. Baik, boleh minta ulang sekali lagi Tanteku untuk ketujuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik Tante. Seperti itu adalah makhraj daripada ghain. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Jadi sebenarnya hari ini nggak fair juga sebenarnya untuk yang membaca ini karena belum dikasih tahu ilmunya gitu, udah dikoreksi gitu. Tapi mudah-mudahan yang awal ini mendapati banyak hikmah ya, jadi pengkoreksi ini jadi lebih pede lagi untuk memasuki materi insyaallah taala. Ya, barakallahu fikuma Tante Rini dan Tante Ari. Allah senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Hadir terus di majelis tanya insyaallah dan jangan jerak ya kalau dikoreksi antara ini sama Tari.
kita katakan ini bengkel ya, bukan koreksi kesalahan ya. Karena kesalahan di sini Dari dalam ya mau. ini dalam. Bukan. Jadi kalau dibaca di orang umum pasti bagus nih, apalagi dengan langgam barusan gitu kan, Tante Rini, Masya Allah, Tante Ari, Masya Allah, langgamnya ya, Tabarakallah. Tapi kalau kita merujuk kepada kefasihan bagaimana lisan Nabi SAW, maka kita perlu adakan peningkatan terus. Ya, kita sebut ini bengkel. Nah, barakallahu fikumah, Tante. Inilah 2 orang yang biasa kita lakukan untuk mendapati bengkel Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah akan menjadi bacaan kita sehari-hari ya, 17 kali dalam sehari semalam minimal ya, kita bacakan dalam sholat kita. Maka alangkah nikmat dan lezatnya sholat kita pada saat kita yakin, kita hakul yakin di hati kita ini adalah bacaan yang paling mendekati kebenaran, seperti itu. Ini sungguh kenikmatan luar biasa dalam sebuah ibadah seorang hamba. Baik, barakallahu fikuma, tante-tanteku, kita masuk kepada sisi kedua, yakni pembacaan tahsin. Di sini adalah bagian kita bersama, bukan digilir ya. Di sini adalah bagian kita bersama. Kita akan memulai bacaan dari bawah, yakni surat An-Nas. Kita akan dapat di pelajaran-pelajaran yang ajib di sini, insyaallah taala, dengan metode yang telah tersedia di hadapan para hadirin sekalian. Baik, minta izin kepada Om Yono untuk mempromotori ini juz 30 ini. Kita mungkin mulai dari surat An-Nas. Baik, sudah ada ya surat An-Nas. Nah, surat An-Nas kita mendapati pelajaran pertama di dalam Al-Quran ini adalah namanya wajibul gunnah. Jadi ini istilah tidak perlu dihafal ya, tidak perlu dihafal, tidak perlu terlalu dicatat misalnya ini memberatkan ya. Tapi ada namanya hukum wajibul gunnah. Apa itu? Surat An-Nas ini sifatnya dia menahan nun. Nah, jadi bacaan yang hak sesuai dengan ilmu tajwid adalah seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nunnya ditahan. Setiap nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid dia akan ditahan. Nanti kita akan masuk kepada penjelasan hukum nun dan mim. Kenapa dia bisa ditahan? Pokoknya terima saja dulu. Ya, kita akan cicil insyaallah taala sebab-sebabnya, asbab-asbabnya. Tapi cara membacanya di halakoh kali ini ditahan nunnya dengan lama. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan tidak ditekan. Seperti gini. Qul a'udzu birabbin nas. Ini masuk kepada lahan yang khofi. Ya, lahan yang khofi, tidak sampai merubah makna tapi lahannya khofi. Ini kesalahan yang samar ya. Malikin nas, seperti itu, bukan malikin nas. Baik, ini adalah cara membacanya. Intahaitum ya jamaah, get ready atau bersiap-siap untuk membaca ini bersama-sama. Insya Allah akan ditalkinkan seperti mana minggu lalu Tolut talkinkan surat Al-Fatihah. Mohon untuk di-unmute para peserta sekalian agar kami bisa mendengar lisan daripada para peserta sekalian. Boleh silakan di-unmute para peserta. Itu kan nggak kedengaran. Boleh untuk di-unmute agar kami bisa dengarkan atau simak bagaimana bacaan para peserta yang hadir di sini. Boleh di-unmute. Baik. Afwan, mohon ini nanti masih ter-mute ya. Boleh dibantu. Tekan saja yang ada ininya, yang ada tanda mic-nya itu. Baik. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mari membaca ini dengan talqin. Tolut dulu baca, setelah itu boleh diikuti oleh peserta sekalian. Mari kita lihat, perhatikan pada surat ini hadapan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Baik, di ayat keempat ini kita mengenal ada dengung ya. Coba saja diikuti. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fikum ajmain. Jadi pelajaran pertama tadi nun yang ada tanda tasdidnya itu ikhwah ya, itu menjadi ditahan. Namanya adalah wajibul gunnah atau dalam istilah lain disebut juga gunnah musyaddadah. Lihat bagaimana ikhwah lezatnya pada saat kita memperhatikan satu saja hukum tajwid yang kita follow, yang kita amalkan, terasa lezatnya, terasa khasiat Al-Quran itu pada dada-dada kita. Terlebih lagi pada hati kita. Nah, inilah salah satu khasiat daripada Al-Quran. Nazzilu minal Quran ma huwa syifa. Al-Quran ini sebagai obat ya untuk menghilangkan penyakit. Ini mohon dipelajari atau diresapi atau diamalkan setelahnya mengenai gunnah musyaddadah. Baik, tadi ada hukum yang baru disinggung tadi Ustaz, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Syarril adalah cara menentukan surat An-Nas ya dengan cara ikhfa namanya. Jadi dia bukan ditahan min syarril bukan, tapi disamarkan antara nun dengan shin. Antara nun dengan shin. Syarril. Nah, seperti itu. Durasi antara mi dengan al-khannas ini sama. Min syarril waswasil khannas. Sama. Mereka berdua durasinya sama. Baik, barakallahu fikum ajmain. Maka setelahnya kita berikan kesempatan untuk para peserta membacakan surat An-Nas ini secara bergantian, sambung menyambung. Ayat pertama fulan, ayat kedua fulan, ayat ketiga fulanah contohnya selanjutnya. Dan hak ini kalau serahkan kepada Om Yono selaku ketua majelis. Bagaimana, Jadi satu ayat ya Pak Ustadz ya? Satu ayat. Ya. Oh, Satu ayat ya Om ya. Kayak biasa ya Om ya. iya. Kayaknya untuk ahkamut tajwid kita ini dulu. Soalnya Kita buat dari urutan lagi tadi ya. boleh. Mungkin dari Rini dulu deh. Baik. Satu ayat saja. Satu ayat aja, Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fiik. Mumtaz. Selanjutnya Kang Dimas. Selamat dol. Mana nih Kang Dimas?
Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Mumtaz Murtafi, Masya Allah. Kafnya sudah ada hamesnya ini. Ustaz, minal Ustaz. Ustaz. Lanjut, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas. Barakallahu fiik. Masya Allah. Lanjut, sebelahnya Tante Ida. Belum masuk suaranya Tante. Maaf. Masih belum masuk Tanteku. Maaf. Itu suara dari laptop kayaknya. Mic-nya dari laptop. Bukan dari speaker tuh. Udah. Ya. Suaranya. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz. Bang Yono. Lagi. Ma. Suaranya Bang Yono di unmute dulu. Yan, unmute dulu Yan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaji waswisu fi sudurin. Baik, maaf ya, punten. Untuk nunnya dipanjangin. Sudurin nas, sebisa mungkin semampunya saja. Sudurin nas. Alaji waswisu fi sudurin. Rin, pas rinnya tuh rin dipanjangin. Rin tahan yang lama. Rin nas. Alaji waswisu fi sudurin nas. Ahsan, barakallahu fiik. Seperti itu Aki. Masya Allah. Lezat ya insya Allah ya. Kita selami ilmu tajwid ini. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Mumtaz Murtafi. Tadi, Udah kan? Udah, ini insya Allah. Tadi sebelahnya Mang Yono lupa tadi Yeni ya. Ada Yeni ya? Yeni. Yeni, ulang dari awal. Tante, apa kabar Tante? Alhamdulillah ya, di unmute dulu Tante ya. Satu surat. Satu ayat aja, nggak apa-apa. Baik, lebih lama sedikit lagi boleh Tan? Bin nas. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Lanjut Ian. Tadi lupa dibilang. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Ahsan. Barakallahu fiik Tante. Jazakillah khair. Wayaki. Desi. Siapa Desi? Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Ilahin nas des. Ilahin nas ayat 3. Ilahin nas 3 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas. Mumtaz, barakallahu fiik Tante. Mumtaz. Porsinya ini ikhwah sekalian azanillahu iyyakum.
porsinya seperti Tante Desi ini kalau boleh ya. Ilahin nas, panjang dia. Penekanan panjang. Tekan lagi ya. Ya. Syukran, Tante. Untuk semua yang belum dapat giliran, mohon di follow seperti yang barusan disebutkan Tante Desi. Ilahin nas, ahsan. Selanjutnya. Selanjutnya Larti. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ayu. Mbak Ayu dari Bandung, dari Bogor nih. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsanti. Ahsanti. Masya Allah. Selanjutnya Gustin. Gustin. Gustin mana Gustin? Lagi ngopi kayaknya ngopi. Di mute, Tante. Oke. Lagi bikin kopi. Udah, kalau gitu ke Binina di Medan. Enggak, udah, Om. Udah dibuka tuh unmute-nya. Oke, oke. Tadi aku Unmute. min syarril wasil khannas. Baik. Ayat Aywa. Ini Nina atau Tante Gustin membaca. Tadi Gustinnya kelamaan udah diluin sama Nina. Oh, baik. Nina lu berarti ya, baru Tante Gustin ya. Baik. Lagi Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, Tante. Ini Nina. Mantap baca. Di awal ya Gustin. Ya. Gustin. Ya, Gustin dari awal. Kedengeran ya? Dengaran, masuk Tante, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu fiik. Makanan seperti itu. Agus, Lampung. Siap. Ya, Omku. Masyaallah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Ahsan tayani. Masyaallah. Seperti itu. Porsinya seperti ini kalau boleh ya ikhwah ya, dijaga kayak Om Agus gini ya. Malikin nas. Namanya tuh lama. Malikin nas. Jadi nampak, kita tampakkan bahwa ini adalah hukum gunnah musyddadah namanya. Baik. Selanjutnya Ari. Selanjutnya Ari. Afwan Anda, sedikit lagi, sekali lagi boleh? Ilahin nas. Ahsanti. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Om Agus, Tante Ari, insyaallah. Baik. Lanjut Dadot, ada Dadot. Ini dot nih ilahin nas. Hah? Ada. Saril. Dadot ada. Ini ilahin nas aja dot. Mana nih? Daril waswasil khannas. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Ipul. Ipul istrinya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Masya Allah. Ahsan tuh. Suka nih langgamnya nih. Kayak Syekh Hudayfi nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjutnya. Marul. Akhir, Rul. Hadir. Masya Allah. Akhir maksudnya. Kaifa halik ya Ustaz? Kaifa halik? Minal jinnati wan nas. Mumtaz murtafi. Ini bacaan dengung yang terbaik deh. Ya, ditahan lama seperti itu. Barakallahu fiik. Ini yang di Makassar nih, Upi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, Mumtaz murtafi. Ikhwah, ada pelajaran dari pembaca barusan ya. Ini adalah speed atau tingkat bacaan yang dianjurkan. Namanya adalah tahqiq. Jadi kalau boleh dalam proses tahsin ini membacanya dengan tahqiq seperti ini, yakni diperlama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadikan pengkoreksi lebih mudah untuk mengkoreksi dan terdengar setiap makrosnya dengan jelas. Baik. Barakallahu fiik Tante. Jazakallah, jazakillahu khair. Lanjutnya Ninta. Tante Ninta, insyaallah. Kabar Tante, sehatan? Alhamdulillah. Tafadhol Tante. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Ahsan. Barakallahu fiik. Mumtaz murtafi. Terbaik. Masyaallah. Denti. Mana nih Denti nih? Pemeran utama nih. Mana nih? Asisten nih. Kok diada? Itu dia. Kok Tante Deden, apa kabar Tan? Alhamdulillah kabar baik, Ustadz. Alhamdulillah. Betul ya. La taqul Ustadz lah. Panggil nak aja. Tunggu. Qul a'udzu birabbin nas. Barakallah. Allahumma barik laki fi. Allahumma barik laki fi. Insyaallah. Ahsan Tante. Udah. Satu surat. Tapi kayak Surat. Yang kedua. Iya. Denti lagi ya? Iya. Pokoknya sampai habis kan, Denti terus. Mainkan. Iya. Maliki. Malikin nas. Ada salah. Ada penghabisan. Habis dulu terus nanti koreksi belakang. Masya Allah. Ilahin nas. Mumtaz. Betul. Mumtaz. Terus. Min syarril waswasil khannas. Barakallahu fiik Tante. Lanjut. Ulaziyu. Salah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsan. Yang koreksi langsung meh. Kalau kata me salah. Langsung dikoreksi sama masternya nih Pak. Kalau kata me salah. Kan lawak jadinya nih.
minal jinnati wan nas. Ahsan, barakallahu fik tante. Mantap ini. Ustadz. Iya. Kalau nun ketemu mim berarti mim ketemu nun berarti ming gitu. Iya. Kalau nun ketemu mim Mati. Oh. Apa lagi? Udah. kalau mati. Kalau misalnya mereka hidup sama-sama enggak. Di sini dia yang berdengung hanya nun ketemu shin, nun mati. Lihat di sini ada nun mati ya. Mi. Jadi dia kayang-kayang gitu tanteku. Tidak masuk ke shin. Mi gitu, dikayangin gitu. Iya, itu berarti yang didengung itu mim sama nun. Yang didengungkan nunnya, nun dengan shin. Jadi suara shinnya itu masuk ke nun. Itu dia tante. Barakallahu fiik tante. Jangan baca itu tadi tuh. Ini tapi yang surat Anas nggak ada, yang mim ketemu nun belum ada. Belum ada. Insya Allah nanti akan dijumpain di ayat. Di Al-Baqarah banyak ya? Al-Baqarah bisa ada ya. Nanti akan kita tapi ini kalau sampai ke Al-Baqarah kita bisa berapa tahun ke depan ini, soalnya kita mulai dari awal nih kan. Dari Ibu Deden mah udah hatam. Iya. Tadi iya udah hatam kan tadi malam Anas. Masya Allah. Iya. Aduh, lewat saya. Deden. Ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan surat-surat tertentu, boleh di screen capture atau di foto kirim ke kita biar sama-sama kita tahu nih. Oh iya. Ya, satu lagi kalau itu kalau ta terakhir itu apa selalu berubah huruf jadi H? Iya. Kayak di Yasin. Tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Ya, itu nanti ada kajian khusus tak marbutoh namanya. Yang sabar ya Tante Bella. Yang ini udah lebih dalam kajian ini Tan. Waduh. Ngeri kali pertanyaannya advance banget gitu. Kita basic ini masih. Kita masih basic ini. Tante Bella nanya ketinggian. Kayaknya kelasnya beda deh intermediate ini. Iya. Kakak Bella udah master, Kakak Bella. Enggak. Soalnya paling lancar cuman baca Yasin, baca surat yang lain enggak. Nah, kalau diulang. Baik. Sudah habis ya Om ya? Lagi nih ya. Oh Tante Cut. Tante Bu, apa kabar Tante? Tante Cut satu surat. Kabar Tante Bu, kesehatan? Alhamdulillah. Ya, Pak Ketua kalau nggak disuruh duluan nih nanti dia tiba-tiba hilang. Nanti dia tiba-tiba ngeles gitu kan, lari aja gitu. Ya, Pak Ketua dulu baru. Pak Ketua. Loh kok gitu terus kamu? Enggak, satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Mumtaz bertafiya. Ya Allah, disuruh saya. Satu surat. Ini Enggak, Pak Ketua tuh ya satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mumtaz bertafiya. Masya Allah. Laziz jiddan.
Selesai. Masya Allah. Sekali. Jadi sudah habis ini, Om? Insya Allah udah. Alhamdulillah udah habis. Alhamdulillah. Allahumma barik fikum ajma'in. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Telah kita selesaikan pembacaan surat An-Nas ini. Insya Allah nanti kita akan tukar-tukar metode, ikhwah. Ada kita akhirnya seperti ini, ada kita berikan sedikit materi, langsung kita berikan kesempatan peserta untuk membaca satu surat. Ada kita menelaah hukum-hukum pada surat yang kita baca, insya Allah Ta'ala. Jadi kita akan tukar-tukar, mudah-mudahan yang demikian menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya pada ilmu tajwid ini, dan semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ikhwani fillah, azanallahi wa iyyakum. Dengan demikian barulah kita rasakan bagaimana satu saja dari sekian banyak ilmu tajwid yang kita amalkan. Ya, mungkin sebelum ini ada yang tidak mengamalkan gunnah musyaddadah, membacanya qul a'udzu birabbin nas. Hanya seperti itu saja. Kita baiki, lihat bagaimana perubahan yang kita rasakan pada dada-dada kita. Fi sudurina. Lihat ini sangat ajib sekali. Anak saja yang mendengarnya saja merasa lezat, ya. Terlebih lagi yang membacakannya. Dan di sini bukan berkaitan dengan bukan berkaitan dengan nada. Tidak ada hubung kait dengan nada sama sekali. Ya, apakah yang langgamnya bagus, apakah yang punya langgam yang datar, semua sama. Yang penting dia mengikuti kaidah tajwid ini. Mudah-mudahan ilmu gunnah musyaddadah ini langsung segera diaplikasikan pada sholat-sholat kita atau pada tilawah-tilawah kita. Insyaallah, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya setelah ini kita bertemu dengan huruf nun yang ada tasdidnya atau huruf mim yang ada tasdidnya seperti yang barusan kita lihat, itu ditahan lama. Ditahan lebih lama pun nggak masalah. Ya. Qul a'udzu birabbin. Yang mempunyai kelebihan yang Allah berikan, kelebihan dalam pita suara yang bagus, boleh didengungkan. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh dimain-mainkan karena di sini kesempatan untuk memainkan nada. Ya. Namun bagi yang sulit atau ingin dengan nada yang datar saja boleh. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti Pak Ketua tadi, sekalipun nada datar tapi sangat lezat didengar. Ya, karena mengikuti kaidah tajwid yang hak, insyaallah taala. Baik, inilah pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf di sini berbicara di depan para sesepuh, para sabiqun al-awal, para alim ulama, para paman-paman dan tante-tante kami. Tentu saja ada sepatah dua patah kata yang mungkin tidak pas untuk disampaikan di sini. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya tolong pulangkan lagi kembali majelis ini kepada ketua majelis kita, yakni Om Yono selaku ketua majelis di halaqah ini. Jazakallah Ustaz Tolut. Wa iyyakum Om. Alhamdulillah kita telah mengikuti dan menyimak daripada pembelajaran tadi talaki surah An-Nas ya, yang mana di surah An-Nas ini ada satu hukum yang menonjol yaitu wajibul gunnah. Nun tasdid, biasanya gunnah musyaddadah ini ada dua, yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Tapi di surat An-Nas ini kasusnya adalah, jadi setiap surat ini kita akan menemui kasus. Di surat An-Nas ini kita akan menemui kasus yaitu wajibul gunnah ataupun gunnah musyaddadah, di mana kita menekankan huruf nun lebih lama ya. Jadi kalau ada nun yang bertasdid, coba ditekan lebih lama. Umpamanya kayak inna a'tainakal kautsar. Nah, itu inna, ditahan lama, jangan inna, jangan hanya inna aja, tapi inna. Jadi lebih lama ditekankan seperti tadi yang dijelaskan oleh Tolut ya. Tadi ada mengenai penjelasan juga mengenai mahrojul huruf. Jadi tadi Tolut sudah menjelaskan ada 5 tempat yang akan kita satu persatu bahas setiap pertemuan. Dari satu yaitu al-halqi, tenggorokan ya, ada 6 huruf di situ.
Selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab yang kedua, yaitu al-safatain ataupun al-lisan, mahrojul huruf ya, mahros yang dari lidah. Nanti selanjutnya baru al-safatain dari bibir, dan lanjutnya nanti ke koisyum dan al-jau. Jadi tadi ada pertanyaan dari Binati, itu makanya saya bagikan kemarin fotokopian daripada scanan daripada buku panduan ilmu tajwid. Kalau tadi Binati buka di yang ada di halaman itu halaman 36 ya, di situ ada tenggorokan ya, di situ. Tadi kan Binati pertanyaannya ada itu yang dari tenggorokan itu apa? Nah, itu mungkin bisa dibaca-baca di situ ya. Jadi tapi materi yang diberikan Taulut mungkin tidak sama dengan ini, tapi untuk menjadi acuan saja yang ada di dalam fotokopian yang telah saya share kemarin itu. Benar-benar. Saya rasa sudah tidak ada lagi ya, karena kita akan membahas satu persatu seperti tadi katakan oleh Taulut. Kita akan pertama pertemuan adalah mukadimah, lalu kita lanjutkan dengan teori ya, pembahasan bab daripada seperti yang disampaikan tadi. Kalau kita membahas masalah mahroj ya, untuk minggu depan kita akan membahas mahroj al-halqi, lalu kita lanjutkan dengan al-fatihah. Kita tunjuk 2 orang untuk membaca al-fatihah, sekalian kita melatih ya. Lalu setelah al-fatihah kita talaki ya, surat juz 30 satu persatu. Kalau untuk minggu depan kita membacanya per surat, insya Allah An-Nas ya, Taulut ya. Insya Allah. Jadi minggu depan ya kita akan membaca lagi An-Nas, kita praktekkan lagi bagaimana kita mempraktekkan wajibul gunah tadi. Nanti di surah Al-Falaq lain lagi kasusnya, ada lagi kasus qalqalah namanya. Nah itu nanti kita akan bahas lagi bagaimana ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada qalqalah akbar. Kita akan bahas lagi bagaimana penyebutan. Ya insya Allah kalau ini akan ditekunin terus istiqomah semuanya, insya Allah jika kita sudah mencapai sampai surat Al-Ahdiyat, insya Allah bacaannya semua sudah bagus karena kita sudah melewati 2 bab, yaitu marojul huruf dan sifatul huruf. Saya rasa itu saja dari saya. Saya persilahkan, saya serahkan kepada Bapak Menko Luhut bin Saryanto Panjaitan untuk memimpin tausiah ataupun bersilaturahim ya. Saya persilakan, tafadhol. Tidak ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum dilanjutkan kepada Kang Dimas, barangkali untuk yang live streaming udah bisa di off kali ya. Off ya? Ya. Oke. Oke, makasih Kang Dimas. Saya nggak banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini menyangkut masalah tilawah gitu ya. Saya juga terus mengimbau semua saudara-saudara, mamang, bibi-bibi, saudara-saudaraku, sepupu-sepupu semuanya. Ya ini barangkali tilawah ini juga pentingnya adalah ketika kita nanti belajar di sini ada yang kira-kira pada saat ya seperti kemarin mungkin Denti gitu ya. Banyak bertanya masalah soal tadi nun dan segala macam. Ya saya juga ngalamin hal yang sama di awal-awal ketika saya membaca di tilawah di Al-Quran. Ada beberapa yang tidak bisa, saya susah untuk membacanya. Ini yang benar yang mana gitu ya. Saya mencoba, kadang-kadang saya bisa japri ke Ustadz Taulut. Gitu. Jadi tapi satu ketika nanti kita bisa bahas di sini juga. Jadi jangan segan-segan. Ada kira-kira yang kita sering sekali ketemu beberapa huruf yang kelihatan kita agak ragu gitu. Ini melafazkannya seperti apa gitu. Nah itu nanti bisa aja kita pada saat tilawah ini, pada saat kita tahsin ini coba aja dikemukakan sehingga kita bisa bahas bersama. Semua orang yang pada hadir di sini juga bisa juga
mengetahui, oh barangkali saya juga sama gitu. Jadi itulah pentingnya tilawah ya, pentingnya tilawah karena saya merasakan itu ketika saya nggak ragu dengan bacaan yang saya baca, saya coba kalau nggak saya japri atau saya utarakan di grup atau saya coba utarakan pada saat tahsin ini. Jadi harapan saya tilawah itu kalau bisa jangan cari surat-surat yang mudah untuk dibaca gitu. Seperti maaf ya, ya. Jadi jangan merasa bahwa oh Yasin paling mudah untuk baca. Yasin aja tiap hari terus lantas bisa mahkota juga nanti. Jadi harapannya sebenarnya begini, apa yang diharapkan dari Ustadz dengan ketua ini, kita bertilawah kalau bisa dari awal lah. Kemarin itu kita mulai dari Al-Baqarah gitu ya. Al-Baqarah terusnya aja. Jadi sehingga diharapkan ketika kita khatam itu ya dalam 1 bulan itu betul-betul kita mungkin masih belum sempurna. Kita coba kedua kali lagi, nanti mulai lagi. Tapi insya Allah saya juga belum sempurna, saya belum mengatakan bahwa saya sempurna. Tapi kita sama-sama belajar. Kan huruf demi huruf yang kita baca, huruf hijaiyah yang kita baca ketika ada ketemu dengan yang seperti tadi, nun ketemu qaf dan segala macam yang harus didengungkan, harus gimana suara harus menyebutkan seperti apa gitu. Apalagi seperti ini mungkin kan kalau seperti kita tadi kan biasa aja kalau kita baca kan qul a'udzu birabbin nas, nggak ada harus dipanjangkan, nggak harus dipanjangkan segala macam kan gitu. Nah, dan ini kan di tahsin ini yang kita belajar gitu ya, karena ada hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata oh gini gitu ya. Padahal kalau kita baca sendiri aja ketika kita tilawah ya kita baca biasa aja seperti itu, seperti qul a'udzu birabbin nas, kita nggak ada penekanan segala macam. Jadi pentingnya bertilawah ini ternyata ada hal-hal sesuatu yang kita dapatkan nantinya gitu. Jadi jangan ya kalau bisa setoran barangkali nggak apa-apa kalau memang bisanya. Terus satu lagi setoran cukup dikasih aja tanda aja hari ini apa. Saya kan bisa lihat saya lihat tuh today misalnya. Sebenarnya harusnya ada mus'ab nih, tapi kebetulan mus'ab lagi sibuk, nggak apa-apa. Saya atau Ustadz Ustadz Taulik nanti bisa mengupdate setiap hari. Karena ya per hari ini misalnya apa gitu, udah cukup kasih aja apa tandanya hari ini. Kan saya bisa lihat nanti. Jadi ada yang nggak tilawah kemarin nggak ngasih ya, terpaksa saya kosongin gitu di ini. Jadi cukup kasih tanda itu aja supaya apa? Karena supaya tidak terlalu banyak makan halaman. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak halamannya sehingga kita mau scroll ke atas pun udah terlalu banyak, nanti ada pertanyaan atau apa yang nggak bisa, yang susah kita mau cari lagi gitu. Jadi cukup tandain aja gitu. Cukup tandain mau merah, mau kuning, mau mahkota, cukup tanda itu aja. Ya seperti yang udah lah. Jadi nggak usah harus dibuat nanti diupdate segala macam, nggak apa-apa. Yang update satu orang aja, nanti saya atau Ustadz Taulik gitu aja. Itu pun biasanya kita update-nya kalau tilawahnya untuk hari ini kita update-nya besok pagi lah kira-kira gitu. Kasih contohnya. Itu aja saya pikir. Kasih contoh. Contohnya yang udah dilakukan Binati sama Dian itu udah cukup segitu aja. Segitu aja. Artinya mungkin ada yang kemarin dilakukan Ayu atau Sarul kemarin, nggak usah diupdate sampai panjang-panjang gitu maksud saya. Dia yang update satu orang aja maksudnya Binati. Jadi yang update itu nanti biar saya atau Taulik. Nggak apa-apa. Yang dilakukan Binati itu udah benar. Yang dilakukan Dian sama Binati udah benar. Yang lainnya juga udah benar gitu. Cuman ya terpaksa yang hari ini tidak store ya terpaksa saya kosongin dulu gitu. Cuman kalau kayak Mang Yono kan mungkin nggak ada store, yang bisa nyetorin kan si Yeni gitu. Jadi kadang-kadang pada saat 1 hari, terus terang gini ya, ketika kita tidak stop tilawah, kadang-kadang untuk kita bertanya-tanya gitu. Kenapa nih nggak muncul, kenapa nih gitu aja gitu. Ya mudah-mudahan kita sehat semua ya. Tapi amin. Ya, maksudnya kita juga bertanya-tanya lah, kita udah sama-sama tua kan, apalagi sekarang pandemi ini begitu luar biasa mengerikan gitu ya. Jadi siapa aja
bisa terpapar gitu. Tapi insya Allah dengan kita baca Al-Quran ini, insya Allah semua dijauhin dari semua itu gitu. Amin. Amin ya Allah. Ya itu aja bikin yang sering saya sampaikan. Jadi apa namanya, cukup store tandanya aja sehari sekali gitu aja. Jadi nanti kita bisa update. Dan harapannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau bisa kita berurutan tertib gitu, artinya dari mulai al-Baqarah terus tingkatkan terus sampai ke anak sampai terakhir baru khatam lah gitu. Maksud saya jangan loncat-loncat juga gitu. Nggak apa-apa sih kalau pengen yang masalah saya juga kalau malam Jumat saya tetap ngikutin apa yang saya bacakan, tapi untuk membanyakkan ininya saya baca Al-Kahfi sama Al-Sin sama Yasin, dan bacaan yang itu saya nggak tinggalin gitu. Untungnya di malam Jumat atau hari Jumat biasanya saya selalu lebih mudah untuk mendapatkan terawih, karena biasanya malam Jumat saya baca Kahfi dan Yasin, Jumat paginya pun saya baca lagi itu gitu. Jadi insya Allah kalau di malam Jumat atau Jumat itu saya bisa 2 juz, alhamdulillah kalau yang saya lakukan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi bukan saya loncatin gitu. Saya hanya untuk baca di malam Jumat dan malam hari Jumat itu hanya 2 surah yang selalu saya ikut sertakan di dalam pembacaan saya yang saya lagi baca gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya sambil kita diskusi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya lagi, kalau hatam harus lapor nggak?